Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Agatha Nurjanah dengan NPM 2110631050031 dari kelas 6C. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi matematika kombinatorik yang diampu oleh Bapak Dr. Ridwan Widianegara, yaitu materi relasi, rekurensi, dan fungsi pembangkit. Untuk penjelasannya disimak ya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai relasi rekurensi. Terdapat definisi 1, yaitu relasi rekurensi barisan AN adalah persamaan yang menyatakan A0 ke dalam satu atau lebih suku-sukunya sebelumnya, yaitu A0, A1, A2, hingga AN-1 dalam elemen Z. Nah, suatu barisan disebut sebagai solusi dari relasi rekurensi apabila suku-sukunya memenuhi relasi rekurensi tersebut. Nah, di sini ada permodelan dengan relasi rekurensi. Permasalahan ini pertama kali diperkenalkan oleh Leonardo Pisano atau yang lebih kita kenal dengan Fibonacci. Fibonacci itu bilangan 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya pada abad ke-13 dalam bukunya Liber Abad C. Nah, di sini misalkan sepasang kelinci muda diletakkan dalam sebuah pulau. Sepasang kelinci, berarti kelinci jantan dan kelinci betina, tidak berkembang biak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, yaitu 3 bulan ke atas, setiap bulannya sepasang kelinci akan melahirkan sepasang kelinci baru. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan relasi rekurensi untuk menyatakan banyaknya pasangan kelinci yang pada pulau tersebut setelah N bulan. Nah, kita asumsikan bahwa tidak ada kelinci yang mati. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel, pada bulan pertama dan bulan kedua ini kelinci tidak berkembang biak. Jadi total kelincinya ini adalah 1. Lalu pada bulan ketiga, kelinci mulai berkembang biak akan menghasilkan 2 buah kelinci baru. Jadi total kelinci barunya itu adalah 2. Lalu pada bulan berikutnya berkembang biak lagi dan sampai bulan ke N. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan relasi rekurensi yang dapat kita gunakan untuk menentukan banyaknya pasangan kelinci pada pulau tersebut setelah N bulan. Di sini ada Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Fn-1 menyatakan reproduksi dari kelinci dan Fn-2 itu adalah kelinci muda atau young pen. Permodelan yang kedua yaitu misalkan sebuah puzzle populer diperkenalkan oleh matematikawan dari Prancis pada akhir abad ke-19, Edward Lucas, yang dinamakan Menara Hanoi. Nah, puzzle Menara Hanoi ini terdiri dari 3 tiang yang diletakkan di atas papan bersama dengan piringan yang ukurannya berbeda. Jadi ada piringan yang dari bentuknya kecil hingga yang besar. Pada kondisi awal, piringan ini diletakkan pada tiang pertama dengan urutan berdasarkan ukuran, di mana piringan terbesar berada di paling bawah. Aturannya adalah piringan boleh dipindahkan dari satu tiang ke tiang lainnya sepanjang piringan yang lebih besar tidak diletakkan di atas piringan yang lebih kecil. Jadi kita akan memindahkan piringan ini ke piringan 1 ke piringan 2 dengan syarat piringan yang lebih kecil ini harus berada di atas piringan yang paling besar. Nah, tujuan dari puzzle ini adalah memindahkan sebuah piringan dari tiang pertama ke tiang kedua dalam urutan berdasarkan ukuran dengan syarat piringan yang paling besar ada di urutan yang paling bawah. Nah, kita misalkan HN ini didonasikan sebagai banyaknya langkah minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan Menara Hanoi dengan N piringan. Tentukan relasi rekurensi untuk barisan HN. Nah, di sini untuk rumus HN itu adalah HN sama dengan HN-1 ditambah 1 ditambah HN-1 sama dengan 2HN-1 plus 1. Di sini terdapat contoh dari relasi rekurensi, di mana misal diberikan relasi rekurensi AN sama dengan AN-1 dikurang AN-2. Untuk N itu adalah 2, 3, dan seterusnya. Misalkan A0 itu adalah 3, A1 itu 5, maka kita akan menentukan A2 dan A3.
Nah, untuk menentukan A2 itu sama dengan A1 dikurang dengan A0, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan A2 nya itu adalah 2. Lalu yang A3 yaitu A2 dikurang dengan A1 sama dengan 2 dikurang dengan 5. Jadi kita peroleh A3 nya itu adalah min 3. Nah, di sini terdapat definisi 2 untuk menyelesaikan relasi rekurensi linear. Definisi 2 berbunyi, relasi rekurensi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan merupakan relasi rekurensi dengan bentuk AN sama dengan C1AN-1 ditambah C2AN-2 ditambah sampai ke CKAN-K, dengan C1, C2 sampai CK itu adalah elemen real dan CK ini adalah tidak sama dengan 0. Nah, maka solusi dari relasi rekurensi di atas dapat kita tentukan dengan tunggal jika diberikan K kondisi awal, yaitu A0 sama dengan C0 A1 sama dengan C1, A2 sama dengan C2 sampai ke AK-1 sama dengan CK-1. Berikutnya adalah penyelesaian untuk menyelesaikan relasi rekurensi linear homogen. Pendekatan dasar yang digunakan untuk menyelesaikan relasi rekurensi di atas yaitu dengan mencari solusi jika AN sama dengan R pangkat N, dengan R-nya ini adalah konstanta, maka AN-1 sama dengan R pangkat N-1, AN-2 sama dengan R pangkat N-2 dan seterusnya. Maka untuk itu bentuk AN sama dengan C1 dikalikan dengan AN-1 ditambah C2 dikalikan dengan AN-2 dan seterusnya sampai ditambah CKAN-K, maka ekuivalen dengan R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N-1 ditambah C2 dikali R pangkat N-2 dan seterusnya sampai penjumlahan CK dikalikan dengan R pangkat N-K bagi kedua ruas dengan R pangkat N-K, maka akan diperoleh RK sama dengan C1 dikalikan dengan R pangkat K-1 sama ditambah dengan C2 dikalikan dengan R pangkat K-2 sampai dengan ditambah CK. Maka R pangkat K sama dengan C1 dikalikan dengan R pangkat K-1 dikurang dengan C2 dikalikan dengan R pangkat K-2 sampai ke pengurangan CK sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bintang. Persamaan bintang itu disebut persamaan karakteristik, sedangkan solusi dari persamaan tersebut disebut dengan akar karakteristik. Untuk pembahasan yang berikutnya, kita akan membahas mengenai fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat atau deret kuasa suatu variabel X. Nah, fungsi pembangkit ini dapat kita gunakan untuk yang pertama, memecahkan berbagai masalah perhitungan atau counting, yang kedua, memecahkan relasi rekurensi, dan yang ketiga, membuktikan identitas kombinatorik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi pembangkit. Di sini terdapat definisi dari fungsi pembangkit, yaitu fungsi pembangkit atau generation function untuk barisan bilangan real A0, A1 sampai ke AK adalah deret pangkat tak hingga. Bentuk umum dari fungsi pembangkit yaitu Gx sama dengan A0 ditambah A1 sampai ditambah dengan AK X pangkat K itu sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga tak hingga AK X pangkat K. Nah, di sini terdapat tabel barisan dan fungsi pembangkit apabila kita ingin mengubah barisan ke fungsi pembangkit. Di sini ada barisan suku ke K sama dengan AK, lalu AK sama dengan 3, AK sama dengan K plus 1, AK sama dengan 2 pangkat K yang akan kita ubah menjadi bentuk deret dan model sigma dari fungsi pembangkit. Di sini ada contoh soal, tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Penyelesaiannya,
tadi bentuk umum dari fungsi pembangkit yaitu Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga tak hingga AK X pangkat K sama dengan 1 dikalikan dengan X pangkat 0, 1 dikalikan dengan X pangkat 1, lalu ditambahkan dengan 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1 X pangkat 3 dan seterusnya, sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini merupakan deret geometri dengan A sama dengan 1, R sama dengan X. Maka Gx sama dengan S tak hingga ini sama dengan 1 per 1 min R sama dengan 1 per 1 min X adalah fungsi pembangkit untuk barisan 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, di sini terdapat teorema 1, yaitu kita lihat fx itu sama dengan sigma k hingga tak hingga sama dengan 0 ak x pangkat k, dan gx ini sama dengan sigma k hingga tak hingga sama dengan 0 bk dikali x pangkat k. Lalu fx sama dengan gx ini sama dengan sigma k sama dengan 0 hingga tak hingga ak ditambah dengan bk dikali x pangkat k, dan fx gx sama dengan sigma k sama dengan 0 hingga tak hingga dikalikan dengan sigma j sama dengan 0 hingga k, lalu aj bk dikurang dengan j dikalikan dengan x pangkat k. Nah, di sini terdapat tabel dari fungsi pembangkit untuk menentukan Gx dan 0K. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.